melawai. Jelang sore hari, lingkungan gedung DPR RI akan mulai terlihat gelap sebab efisiensi sedang dilakukan di lingkungan DPR RI untuk merespons ketidakpastian ekonomi global dan krisis energi. Salah satunya seperti pemadaman lampu hingga AC mulai pukul 6 sore. Seperti apa, saudara? Gambaran gedung DPR RI tanpa terangnya lampu di selasar gedung. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Aufa Farid dari gedung DPR RI. Kok nggak jalan sih? Iya, udah jam 9 malam, pantesan eskalatornya nggak jalan. Katanya gedung DPR RI ini lagi melakukan efisiensi di lingkungan kantornya. Makanya salah satunya seperti eskalator ini tidak berjalan lagi mulai pukul 6 sore. Selain eskalator, ini memang sedang dilakukan pembatasan penggunaan energi listrik khususnya mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam ini dipadamkan beberapa lampu, kemudian juga AC apabila sudah tidak diperlukan ini juga dipadamkan. Lalu seperti tadi misalnya eskalator ini sudah tidak difungsikan karena hanya dioperasikan dari pagi hingga sore hari. Selain itu juga kalau kami lihat lift ini juga tidak berfungsi lagi sejak pukul 6 sore. Makanya kalau udah jam 9 malam gini udah panas nih rasanya di gedung DPR RI. Kalau tempat saya saat ini sedang menjelajah gedung DPR, ini ada di gedung Nusantara 2, gedung DPR RI, dan penampakannya seperti ini. Memang rasanya seperti bukan gedung DPR RI ya, karena gelap sekali. Saya seperti di wahana rumah hantu, tapi ini bukan rumah hantu, ini rumah rakyat, ini gedung DPR RI, saudara. Dan memang tadi kami berbincang dengan petugas, apabila sudah tidak ada aktivitas, ini memang akan dilakukan pemadaman. Seperti misalnya di selasar gedung Nusantara 2, ini memang sudah gelap sekali karena sudah tidak ada aktivitas. Kalau tadi kami bertanya, kapan rapat terakhir ini berlangsung, ini tadi berlangsung selesai hingga pukul 5 sore, jadi memang sudah tidak ada aktivitas lagi. Dan meskipun di beberapa gedung Nusantara lainnya kami lihat masih ada beberapa lampu yang menyala, tapi memang dibatasi karena tadi pembatasan energi listrik ini dibatasi hingga 70%. Tujuannya adalah untuk sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi global dan juga krisis energi yang sedang terjadi. Selain juga efisiensi di bagian lingkungan energi begitu, ini juga dilakukan efisiensi di bagian konsumsi. Seperti misalnya kalau biasanya di rapat internal itu ada jamuan snack lalu makan besar, tapi sekarang ini hanya diberikan makan besar, tidak ada lagi jamuan snack. Selain itu untuk rapat daring atau online ini sudah tidak lagi diberikan jamuan. Di sisi lain dari sisi transportasi ini juga dilakukan efisiensi. Seperti misalnya pembatasan atau pengurangan jatah BBM terhadap mobil dinas ini juga dilakukan, dan juga pegawai yang bekerja di DPR RI ini dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum. Ini salah satu bentuk untuk penghematan anggaran yang ditargetkan ini bisa menghemat hingga 1,5 miliar rupiah. Sejumlah hal tersebut ini sudah dilakukan sejak bulan Maret kemarin dan masih terus dilakukan hingga saat ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sudah cukup efektif untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran sebagai bentuk terhadap ketidakpastian ekonomi global dan juga krisis energi? Silakan tentukan komentar Anda. Zevanya Situmeyang, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta. Baik, tadi laporan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juga juru kamera Aufa Farid soal efisiensi anggaran, efisiensi BBM di lingkungan gedung DPR.